صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي. Tapi itu berjalan terus ya Pak Rama ya? Iya. Hah? Iya. Telat suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Ustaz Al-Farisi, salat. Ketua Pembina, Ketua Majelis Fatwa, serta Suara sehat. Atau kurang seluruh sehat? jamaah Majelis Fatwa yang saya Oh, Tuhan. bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengampun, atas segala curahan rahmat yang tiada terukur. Karena sampai dengan pagi hari ini kita semua alhamdulillah masih diberikan nikmat panjang umur, iman sehat walafiat, terlebih-lebih iman dan Islam, sehingga semua alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melakukan haji. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus sebagai hamba untuk menjadikan contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan, mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, tapi juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, dan di akhirat kelak kita berhak mendampingi beliau di surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah majelis Al-Fatihah yang telah mendahului kita dan yang belum mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah surat Al-Fatihah yang kita bacakan untuk orang tua kita yang telah mendahului kita mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan kuburnya jadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup atau kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan segala keinginan kita, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Selanjutnya untuk membuka pintu-pintu langit, segala keinginan, maksud dan tujuan kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yuk kita sama-sama ikuti lantunan salawat Nabi yang dipandukan kita, ada yang padanya dipersilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi Mustafa barimatullah wasyadana Ulamin lana abadaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Ulamin lana abadaya wasi'al karami.
محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من عون ومن عدل يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى يا واسع الكرم نبي الله بقولنا إبنا أحد أمر في قولنا منه وما عليه يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى يا واسع الكرم لكل يا ربي المصطفى لمقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا سواك يدخل لحدث العالمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا إن الكبائر يا ربي المصطفى مقاصدنا لنا ما مضى سعاد الكرم وأهلي وأصحاب سوء التابعين أهل الطغى والنقى والعلم والحكم يا ربي المصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك Hadirin sahabat-sahabat Al-Qawwah yang saya hormati, selanjutnya yuk sama-sama kita persiapkan kita masing-masing untuk mendengarkan penjelasan tentang syafaat bukti cinta Rasulullah SAW kepada umatnya bersumber dari kitab Dalil Sa'id karangan Syekh Abu Anas Ismail bin Abu Daud, sampaikan oleh guru kita Ustaz Syekh Hafiz. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim والذي جعلنا
wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man wa khairu maqama wa ahsanu nadiya. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Wa bi sanatil muttasil ila al-imamil mu'allif rahimallahu ta'ala fa inna asdaqal hadis kitabullahi wa khairul huda sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munukh war rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim, para ulama, para asatiz, segenap dewan guru yang sama kita hormati, kita muliakan, wabil khusus kepada akhinal kiram Ustaz Sulaiman, akhinal kiram Bapak Ramayadi, dan segenap pengurus Mesdarim Aqobah dari ketua umum dan jajarannya, segenap pengurus dan pembina serta penasehat Bapak Haji Agus, Bapak Wandi, Bapak Haji Untung, dan segenap pengurus lainnya, termasuk pada orang-orang tua kita yang kami banggakan, Bapak Haji Salmi dan Bapak Haji yang lain serta jamaah yang saya tidak sebutkan satu persatu. Semoga di pagi hari yang penuh hikmah ini diiringi rintik-rintik hujan, setelah tadi malam turun hujan sebentar, bukti rahmat Allah diturunkan pada hari ini hingga pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang sehat senantiasa diberikan keberkahan dengan kesehatannya, menjadi orang yang ahli ibadah. Yang sakit semoga disehatkan dari sakitnya dan disembuhkan, diangkat penyakitnya, diampuni segala dosanya, amin. Yang sedang susah dikeluarkan dari kesusahannya dan diberikan kemudahan. Yang sedang sulit dimudahkan semua. Yang sedang banyak utang segera dilunasi hutang-hutangnya. Yang masih dalam keadaan bimbang serta bingung dalam memilih dan perkara hidup di dunia ini juga termasuk perkara akhirat, semoga Allah tetapkan hati kita semua hari ini, amin. Allah tetapkan hati kita dari berbagai macam kebimbangan, karena dunia ini memang fatutnya, sejatinya menjadikan kita bimbang, karena begitu banyak ujian yang bertubi-tubi datang setiap saat, seolah tidak pernah henti ujian itu. Padahal justru memang ujian itu sejatinya bagi kita orang Islam menjadikan kita semakin yakin dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ujian itu datang buat kita umat Islam, orang-orang yang beriman, bukan karena Allah tidak suka, bukan Allah benci, bukan Allah menjauh dari kita. Justru dengan semakin dekatnya kita kepada Allah, menyatakan semakin mantap keimanan kita, semakin meningkat ketakwaan kita, maka justru Allah semakin gencar menurunkan ujiannya kepada kita. Jadi jangan pernah kita menyangka bahwa ketika kita dekat dengan Allah, menyatakan kita cinta kepada Allah, menyatakan Allah satu-satunya zat yang kita sembah, tidak ada lagi Tuhan selain Allah, tidak ada lagi kekuatan selain kekuatan Allah, tidak ada lagi yang menjadi solusi kecuali Allah, tidak ada yang dapat membantu segala perkara kita kecuali Allah, maka
datang dengan begitu saja. Justru Allah akan makin banyak menurunkan ujian-ujian kepada kita dalam hidup kita. Kelak ketika menjelang kematian kita, kita orang-orang yang selamat atau justru sebaliknya kita orang-orang yang gagal. Hadirin jamaah rahimakumullah, perkenankan Al-Faqir pada pagi hari ini menyampaikan sebuah tema yang diambil dari kitab Dalilus Sa'ilin yang dikarang oleh Imam Anas Ismail bin Abu Daud di abad pertengahan, ya, di abad 600-an dari kalangan tabi'in. Insyaallah kitab ini cukup masyhur dan diantara subtemanya adalah tentang syafaat, bukti tentang bagaimana cintanya yang mendalam Rasulullah kepada umatnya. Jadi Rasul ini diantara salah satu nabi, diantara para salah satu Rasul yang beliau sangat mencintai umatnya dari awal kedatangan beliau sampai beliau diwafatkan Allah, yang ingat cuma satu, tidak ingin menyelamatkan anak-anaknya, tidak menyelamatkan istri-istrinya dan keluarga besarnya, tapi Rasul senantiasa sampai menjelang sakaratul maut yang diingat cuma satu, ummati, 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 as-sholah, as-sholah, as-sholah. Itu pertanda bahwa Rasulullah adalah salah satu nabi yang memang membawa misinya adalah menyelamatkan umat dari kehancuran, dari kebobrokan moral, dari kecelakaan yang tiada tara, dari kehancuran kehidupan sampai akhir, dan kecelakaan hidup setelah kehidupan ini. Yang berarti Allah concern, ya, Rasulullah meminta kepada Allah agar Rasulullah diberikan hak prerogatif, hak paten. Di antara salah satu nabi yang diberikan hak sama Allah, memberikan hak amnesti, hak rehabilitasi, hak abolisi, ya, sebagaimana presiden dapat memberikan hak amnesti kepada masyarakat atau warganya, kepada masyarakatnya, ya, yang sudah divonis masuk penjara, ya, maka syukur presiden dapat memberikan haknya, apa, hak amnesti, memberikan ampunan. Presiden, Pak, ini Rasulullah di antara sekian juta bahkan miliar umat Islam yang nanti akan diadili di mahsyar, akan diadilkan nanti di hadapan Allah, yang berujung kepada siapa yang berhak mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan, ya, kita ini di antara salah satu umat Rasul yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya, Bapak hadirin rahimakumullah, apa sih syafaat, Pak? Nah, ini pengertiannya dulu dah. Kita sebelum menjelaskan secara global, kita jelaskan dulu apa itu syafaat. Ya, kalau dalam bahasa sederhana, syafaat itu artinya pertolongan. Ya, syafaat itu artinya pertolongan. Orang dalam kondisi darurat biasanya membutuhkan pertolongan. Sesuatu yang kedatangannya ditunggu-tunggu. Kita ini dalam keadaan kepepet, sudah nggak ada lagi cara yang harus kita tempuh, maka kita berharap ada orang yang nolong kita, Pak. Ini dalam situasi ini dalam kehidupan kita hal yang mutlak. Sekecil apapun perkara kita, pasti kita berharap ada teman yang nolong, sahabat yang bantu, atasan yang mengerti, orang-orang yang peduli sama kita, yang barangkali suatu saat dia bisa bantu kita. Itu pasti ada harapan itu dari kita terhadap bantuan-bantuan yang sifatnya terkadang mendadak, yang tidak kita harapkan. Itu syafaat namanya. Namun di dalam pengertian ini jauh dari itu, Pak. Apa itu syafaat?
hiya ayastauhiba ahadun li ahadin syai'an wa yatlubu lahu hajatan. Ini menurut definisi ta'rif, ya, dalam pengertian kaidah bahwa syafaat adalah ayastauhiba ahadun li ahadin syai'an, adalah sesuatu pemberian orang kepada orang, bantuan seseorang kepada seseorang, pertolongan orang kepada orang lain. Kita sedang darurat, tiba-tiba datang orang bantu kita, itu syafaat, Pak. Sedang kesusahan, tiba-tiba ada yang bantu. Sedang kesulitan, tiba-tiba ada yang bantu jalan keluarnya. Sedang banyak problem, ada orang yang ngasih solusi, itu syafaat namanya. Dalam pengertian definisi ta'rif, ayastauhiba ahadun li ahadin syai'an wa yatlubu hajatan. Erat kaitannya syafaat itu hajat, kebutuhan. Saya mau tanya, kalau kita nggak butuh, kira-kira perlu bantuan nggak? Kita nggak butuh sesuatu, berharap bantuan nggak dari orang? Nggak mungkin lah, orang kita nggak butuh kok ada bantuan. Justru karena kita sedang berhajat, sedang sangat butuh, sedang urgent, sedang darurat, maka butuh bantuan orang lain. Nah, ketika sedang di perjalanan tiba-tiba luar biasa hausnya karena panas terik matahari luar biasa. Kita nggak bawa air, nggak bawa bekal, bahkan duit juga nggak punya, sedang bokeh. Ya, sementara kita lihat banyak orang yang sedang beli es, punya duit, ya. Ada duduk di kafe, minum kopi, minum es, sementara kita, ya, dalam kesendirian, nggak punya bekal, nggak punya duit, mau beli es nggak punya, mau minta minum malu, ya, karena pakaian perlente masa nggak punya duit. Masa di hati kita ada begini ngomong, aduh masya Allah kalau ada yang bantu mah nikmat kali ini ya. Tuh, di posisi darurat ingin ada orang yang menolong, yang membantu, tiba-tiba betul ada orang yang bantu, nolong, ya. Nah, itu namanya syafaat. Jadi kebutuhan sesuatu yang sangat mendesak, itu namanya syafaat. Ya, darurat, bantuan darurat. Ya. Jadi bantuan seseorang terhadap seseorang, ya, apa saja, bukan hanya masalah agama, Pak. Apa saja, pertolongan kesusahan, kesulitan, ekonomi, pekerjaan, problem, berbagai macam hal, itu namanya syafaat. Tapi syaratnya wayat lubulau hajatan, ya, syaratnya syafaat yang disebut syafaat itu adalah karena kebutuhan. Jadi kalau nggak butuh ya bukan syafaat namanya. Ya, kita nggak tiba-tiba ada orang bantu kita, padahal kita nggak butuh, tapi kita terima bantuan itu bukan syafaat. Kenapa? Kita tidak membutuhkan. Kita udah punya motor, tiba-tiba ada hadiah bantu kita, dapat hadiah, diantarin motor. Padahal kita nggak butuh, dikasih motor. Bantuan motor yang sifatnya bantuan tadi bukan syafaat. Di dalam kategori ini dalam definisi. Jadi syafaat nanti di yaumil qiyamah berhubungan dengan syafaat Nabi, maka adalah salah satu pertolongan Allah melalui Rasulullah yang bantuan itu sangat darurat. Kita udah nggak selamat. Di tes sholat kita gagal, ditimbang sholatnya banyakan gagalnya, sholatnya nggak khusyuk, wudunya belum sempurna, sholatnya dianggap batal. Kalau sholatnya sudah gagal, maka seluruh aktivitas ibadah lainnya dianggap gagal. Kalau sudah kondisi darurat kayak gini bagaimana? Kalau udah hisab gagal, saya mau tanya, Shirathul Mustaqim gagal nggak? Hisab gagal, sholatnya nggak dapat bantu kita. Yang kita harapkan pahala sholat ini dapat membantu kita, menolong kita di akhirat, ternyata tidak. Sedekah kita juga demikian, taklim kita juga demikian. Maka gagal semua, sampai Shirathul Mustaqim gagal. Maka di saat urgent itu, saat darurat itu, maka ada bantuan yang sifatnya cuma datang dari satu orang makhluk yang bernama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara para nabi dan ulul azmi. Nah, bantuan Rasulullah itu adalah syafaatul uzma.
Ya, baik. Wa asluha ma'khudun minasy-syafi' diddul witri ka'anna sahibal haja kana fardan fasara sahibus syaf'i lahu syaf'an ay zaujan. Penjelasannya adalah aslinya wa asluha ma'khud, aslinya kalimat syafaat itu wa asluha ma'khudun diambil dari kata asyaf'u, dari syafa'a yashfa'u. Ya, nanti kita buka di beberapa ayat ya, di surat Al-Baqarah, di An-Nisa, kemudian di Toha, di Al-Anbiya, juga di surah Al-Mudassir. Ada 5 surat yang sudah kita siapkan terkait soal bukti bahwa syafaat itu memang betul ada, dan Allah sudah perintahkan kepada para nabi termasuk Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada para umatnya. Di ayat tersebut nanti kita akan jelaskan satu persatu. Jadi asyaf'u itu adalah syafaat diambil dari kata syaf'u. Apa itu syaf'u? Didul witri. Syaf'u itu artinya lawan dari witir. Witir itu artinya apa, Pak? Ganjil. Berarti syaf'u adalah genap. Ya, ganjil genap. Syaf'u artinya genap, witru artinya ganjil. Berarti ketika seseorang mendapatkan syafaat, dia dalam kesendirian, tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, butuh orang lain yang menggenapkan dirinya. Tujuannya apa? Dapat membantu dia, menyelamatkan dia, mengangkat dia, ya, mendorong dia dari kecelakaan, dari kegagalan. Ada orang sedang sulit hidupnya dalam kesendirian, maka bantu dia, genapkan hidupnya supaya dia keluar dari kesulitan. Itu maksudnya, Pak, menggenapkan seseorang dari kesulitan yang dia sendiri tidak bisa bantu dirinya, dia sendiri tidak dapat mengangkat dirinya, maka ada orang lain yang bantu, yang mengangkat, yang peduli, maka dia adalah syaf'un, namanya syafi orangnya. Prosesnya sifatnya namanya syafaat. Pekerjaannya syaf'un, orangnya syafi, pekerjaannya syafi'i, orangnya syafi'un, ya, statusnya adalah syafaat. Nah, baik. Jadi syafaat adalah syaf'un, ya, genap, lawan dari ganjil. Ka'anna sahibal haja, ka'anna fardan, seolah-olah orang yang diberikan syafaat itu dalam keadaan fardan, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan sebatang kara. Kita nanti di akhirat sebatang kara, Pak. Istri kita di mana, anak kita di mana, teman kita di mana, guru kita di mana, nggak ada yang peduli sama kita. Teman ngaji nih yang akrab tiap hari, boncengan tiap hari, makan sama-sama tiap hari, ngerokok satu batang dibagi 2 setiap hari, akrabnya luar biasa, soulmate. Ya, makan sepiring kalau perlu dibagi 2 tuh, makan sepiring, saking soulmate-nya itu sahabat. Di dunia, di akhirat belum tentu ketemu, belum tentu juga dia ketika dia surga, kita neraka, belum tentu dia bantu kita. Udah masing-masing nafsi-nafsi, Pak. Likulli syai'in minhum yauma ya'igni yauma idzin yug sya'nu yugni. Hari ini semua manusia masing-masing sibuk pada dirinya, nggak ada ngurusin orang lain nanti di akhirat. Begitu kata Allah, nggak ada yang peduli sama kita. Wah, ente neraka tidak mentolong saya, waduh saya juga bingung, saya juga mau surga apa neraka belum tentu nasib saya, bingung, Pak. Nggak ada manusia yang tidak bingung di akhirat nanti. Boro-boro kita bisa bantu teman kita, nggak ada, Pak. Ya, subhanallah. Jadi siapa yang bantu kita di akhir-akhir penderitaan kita, di akhir kesulitan kita, maka ada satu manusia yang dia diberi mandat oleh Allah. Dia mendapatkan mandat langsung dari Allah. Siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan main-main sama ajaran Rasulullah. Samina wa ata'na. Qul ummati yadkhuluna jannah. Semua umat Rasulullah pasti masuk surga. Yakin itu 1000%. Semua umat Nabi yang pernah bersyahadat mengikuti syariatnya pasti dia masuk surga. Ya, yakin apa tidak masuk surga, Pak? Yakin, Pak. Ya, tapi jangan sampai mampir dulu, ya. Makanya kata Rasulullah SAW, ada 2/3 umatku, 2/3, Pak, dari katakan 100 miliar nih umat Nabi sampai nanti hari kiamat.
100 miliar itu 2/3-nya yang surga, yang lainnya neraka. Yang 2/3 itu masuk surga, ada yang tanpa hisab, ada yang pakai hisab. Ya, makanya Nabi disuruh pilih nih. Ya, nanti ada kisahnya Pak, kisahnya panjang Pak. Di sini antara ada kisah Auf bin Malik al-Asy'a'i dengan sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, dan Abu Musa al-Asy'ari. Di dalam perjalanan nanti beliau berjumpa, lalu ada kisah sampai bagaimana Rasulullah dipanggil Allah, kemudian diturunkan firman-Nya. Allah bilang kepada Rasulullah bahwa umat Nabi cuma 2/3 yang masuk surga, 1/3 yang gagal. Kita boleh jadi ada di antara 1/3 atau di 2/3-nya. Lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana nasib kami, sahabat-sahabat engkau, apakah kami masuk ke 2/3 apa di 1/3? Kata Rasulullah, barusan Allah baru aja ngomong kepada saya, Allah pesan kepada saya disuruh pilih, kata Rasulullah. Jadi Allah suruh pilih, hai Muhammad, kamu punya 2 pilihan, kata Allah. Apa itu ya Allah? Yang pertama, aku berhak akan memasukkan seluruh umat engkau dari total semuanya, dari Nabi Adam sampai akhir zaman, cuma 2/3 saja yang aku berhak masukkan dia ke dalam surga. Yang 1/3-nya masuk neraka, kata Allah. Nangis Rasulullah. Pilihan yang kedua apa ya Allah? Pilihan yang kedua adalah engkau kuberikan syafaat. Engkau lagi tidak peduli umatmu masuk neraka atau masuk surga, enggak, kau tidak peduli. Yang jelas engkau kuberikan syafaat, di mana syafaat ini akan berfungsi, engkau bisa bantu umatmu yang dalam keadaan darurat masuk neraka, kau bantu mereka. Maka Rasulullah memilih dapat memberikan syafaat dibanding dengan Allah berhak memasukkan 2/3 dari jumlah seluruh umat Rasulullah di akhir zaman. Subhanallah. Bagaimana nggak cintanya Rasulullah? Maka judulnya syafaat adalah bukti cinta Rasulullah kepada umatnya. Amin. Ya, kalau ingin diaku umat Rasulullah, maka ikutin Rasul. Ya, baik. Ini ada di salah satu poin, ya, asy-syafa'atul musbitatul fil Qur'anil Karim. Ya, syafaat yang sudah ditetapkan di Al-Qur'an itu, ya, itu ada 6. Jadi syafaat yang sudah ditetapkan di Al-Qur'an, yang sudah dicatat oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ya, dan itu mutlak, tidak bisa dirubah, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dianulir, itu mutlak. Ada 6 syafaat yang sudah disiapkan Allah, yang siapa pelakunya, siapa nanti itunya yang melakukannya, ini bisa kita lihat di surat berikutnya. Wahiyya khalisatun li ahlil ikhlas. Yang paling utama yang mendapat syafaat Rasul adalah orang-orang yang ikhlas, orang yang paling ikhlas. Ya, ketika dia beribadah dia ikhlas, ketika dikasih musibah dia ridho, ya, ketika dikasih musibah dia ridho, ketika mendapat nikmat dia bersyukur, ya, hidupnya banyakkan susahnya dibanding senangnya, dia ikhlas, dia ridho. Orang-orang yang ridho model kayak begini, maka dia akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Ikhlas Pak judulnya nih, ya. Wa qayyadahu Allah subhanahu wa ta'ala bi amrain. Allah menetapkan dari perkara orang-orang yang ikhlas tadi yang mendapat syafaat dibagi menjadi 2. Yang pertama, syafaat Rasulullah yang ditetapkan di Al-Quran itu ada 6 perkara. Yang pertama. Yang kedua, Allah telah menetapkan tidak ada syafaat bagi orang-orang yang ditetapkan Allah. Jadi ada orang yang mendapat syafaat dan ada orang yang tidak mendapat syafaat. Orang yang ikhlas mendapat syafaat dan orang-orang kafir dan musyrik tidak akan pernah mendapat syafaat. Itu yang ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, ini boleh dicatat, ya, iznu li syafi ayyashfa. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala dari 2 perkara tadi, orang ikhlas yang mendapat syafaat, ya, iznu li syafi ayyashfa. Allah telah mengizinkan, Allah telah ridho kepada Rasulullah
agar Rasul dapat memberikan syafaat kepada orang-orang yang ikhlas. Jadi langsung Allah yang kasih mandat nih Pak. Jadi presiden langsung ngasih mandat ke Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan apa? Amnesti kepada terdakwa yang sudah divonis mati. Begitu bahasanya. Dikasih rehabilitasi atau amnesti. Ya, yang sudah divonis penjara 12 tahun dikasih amnesti. Presiden mandatnya kepada Menteri Hukum dan HAM. Allah memberikan mandat kepada Rasulullah sebagai utusannya untuk memberikan syafaat kepada siapa? Iznu li syafi ayyashfa. Rasul berhak memberikan syafaat yang Rasul suka kepada umatnya. Itu judulnya Pak. Ayyashfa'a li syafi. Rasul memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang yang berhak mendapatkan syafaat yang diizinkan oleh Allah, dan Rasul senang. Allah senang kepada hambanya, tapi Rasul tidak senang, maka tidak bisa memberikan syafaat Rasul. Atau sebaliknya, Allah tidak suka, ya Allah suka, Rasulullah suka, maka Allah terserah Rasulullah, karena Rasul yang dapat memberikan syafaat atas rekomendasi Allah. Begitu Pak. Jadi saya mau tanya, kira-kira kita ini hidup kira-kira mencari ridho Allah, mencari syafaat Allah, ya, mencari ridho Allah, mencari syafaat Rasulullah. Mencari ridho Allah, mencari syafaat Rasulullah. Mencari ridho Allah, ya, sekalipun nggak dapat syafaat. Apakah bisa mungkin manusia hidup dengan ridho Allah tapi tidak mendapat syafaat Rasulullah? Saya mau tanya. Apakah mungkin manusia hidupnya sudah mendapat ridho Allah tapi tidak akan pernah dapat syafaat Rasulullah? Bisa nggak kira-kira? Coba Bapak pikirkan itu. Ya. Kalau sudah mandatnya mendapat ridho Allah, pasti syafaat dapat. Kan Rasul bagaimana Allah? Ya, jadi kenapa kita dapat syafaat? Karena Allah ridho, Allah suka, Allah cinta. Makanya boleh Rasulullah memberikan syafaat bagi orang-orang yang tidak pernah dapat ridho Allah, orang musyrik, orang mulhid, ya. Itu hati-hati, orang-orang yang tidak akan mendapat syafaat ridho Allah, maka dia tidak akan dapat syafaat Rasulullah. Jadi orang yang pertama yang diberikan syafaat adalah orang yang mendapat ridho Allah. Li syafi ayyashfa, dengan izin Allah. Ya, yang kedua, ridhahu aman arada bi rahmatihi mimman aznama minal muwahhidin. Pak, ridho Allah itu menjadi tolak ukur, baru akan turunnya syafaat. Ridhohu aman aroda bi rahmatihi, dengan rahmat Allah, Allah memilih orang-orang yang dia ridhoi. Jadi rahmat Pak, dengan rahmat Allah, Allah berhak memilih orang-orang yang dia ridhoi. Untuk apa? Mimman aznaba minal muwahhidin, di antara orang-orang yang melakukan dosa tapi dia bertauhid kepada Allah. Saya mau tanya, banyak nggak orang ibadah masih melakukan dosa? Banyak nggak orang yang sholatnya rajin, tahajudnya rajin, duhanya rajin, sholat sunahnya luar biasa, tapi dosa masih demen, maksiat masih demen, makan duit haram masih suka, ya, masih fasik, ya, masih munafik. Waduh, masya Allah, masih banyak melakukan dosa. Banyak apa tidak? Banyak. Kalau saya cerita banyak nggak hitung jumlahnya Pak. Banyak Pak. Boleh jadi itu kita di antara salah satunya. Ahli ibadah tapi otak kita kotor, pikiran kita masih belum lurus, perilaku kita masih kotor, perilaku kita masih jahat, masih dianggap masih belum baik dengan perilaku dan akhlak kita. Maka kita termasuk kategori orang-orang yang masih berdosa. Ketika kita masih melakukan dosa, mati, apalagi belum bertobat matinya, kita mukmin tapi mati belum bertobat. Habis bikin dosa mati lalu belum bertobat, maka masa Allah, kata Rasulullah, orang-orang ini masuk neraka, kata Allah. Masuk neraka Pak. Nah, bagaimana ceritanya kita baca masuk surga? Nanti di saat-saat akhir, di pertanyaan akhir, di beban terakhir dalam pertanyaan di akhirat nanti, Allah izinkan Rasulullah untuk memberikan syafaatnya. Tuh Pak, di saat-saat genting, nggak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah. Rasul datang membantu kita dengan syafaatnya. Baik,
Bapak rahimakumullah, ada 6 perkara syafaat, jenis-jenis syafaat yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, wa syafa'atul musbibatu bil Quran anwa, macam-macam syafaat yang ditetapkan Allah di dalam Al-Quran itu ada 6. Yang pertama, asyafa'atul uzma. Ini yang pertama, Pak. Kita sering dengar nggak kalimat syafa'atul uzma? Sering ya? Ya, kita pernah dengar atau sering dengar kalimat uzma. Kalimat syafa'atul uzma itu apa? Mari sama-sama kita bahas, Pak. Ya. Lalu apa kita mungkin dapat berhak mendapat syafa'atul uzma? Apakah di antara kita ini ada yang tidak mendapat syafa'atul uzma? Atau orang-orang yang dipilih Rasulullah, yang dia cintai, yang dia kenal, yang baru akan dapat syafaat? Tidak. Seluruh umat Rasulullah yang pernah bersyahadat kepada beliau, yang melaksanakan syariatnya, ya, walaupun ia melakukan dosa dalam berbagai macam aktivitasnya, mati belum bertobat, ditetapkan dia masuk neraka dalam hidupnya nanti setelah ahkamul hakimin di yaumil qiyamah, maka Rasulullah masih berhak untuk memberikan syafaatnya kepada mereka. Subhanallah. Jadi betul kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku maka dia pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Illa man asani, kecuali orang-orang yang tidak mau masuk surga. Qala ya Rasulullah, wa man asani, wa man asaka, siapa orang-orang yang maksiat yang tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah SAW, orang-orang yang tidak taat kepadaku, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Makanya mudah-mudahan kalau kita dalam hidup ini cuma satu, terus melaksanakan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah, meninggalkan berbagai macam kemaksiatan dan menjauhkan yang dilarang, maka pasti sesuai-suainya nanti di yaumil qiyamah nasib kita buruk, nasib kita tidak baik, maka Allah akan menolong kita. Rasulullah membantu kita mendapatkan syafaat utul uzma. Amin. Baik, hiyal lati yata'akhara anhal witru, ya, ulul azmi minar rusuli alaihi wassalatu wassalam hatta tantahi ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bayagul analaha. Jadi syafaatul uzma itu adalah yata'akhara anhu ulul azmi, sebuah perkara yang telah diberikan Allah kepada ulul azmi. Ulul azmi itu ada 4 nabi. Siapa, Pak? Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Ibrahim. Ya, ada 4. Siapa yang ulul azmi, dia nabi tapi dia juga rasul seperti Rasulullah, tapi umatnya terbatas, tidak universal. Mereka diberikan hak sama Allah memberikan syafaat ulul uzma kepada umatnya. Ya, 4 dulu nih, Pak. 4 nabi ini nanti di akhirat datangnya satu-satu sama Allah. Wahai Ibrahim, wahai Isa, wahai Musa. Ya, datang umatnya kepada mereka minta tolong kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, enggak bisa, saya juga sedang pusing. Saya pernah bunuh orang dulu, mukul orang mati, kata Nabi Musa. Nabi Musa ketika tengkar sama Yahudi, maka Yahudi dipukul mati. Nabi Musa kabur, Pak. Ya, berubah Nabi Musa. Nah, bingung, belum tobat, bagaimana itu tobatnya? Kata Nabi Musa, saya juga bingung, berbohong kasih syafaat kepada engkau, saya juga bingung. Begitu kan Nabi Isa datang sama umatnya bingung. Jangan lagi saya nolong kamu, bantu kamu, berikan syafaat kepada kamu, saya juga bingung. Saya ini nabi yang kurang baik nasibnya. Kenapa? Saya dijadikan Tuhan sama umat saya. Nabi Isa dijadikan Tuhan, Yesus Al-Masih, Tuhan Bapak, Tuhan Emak, Tuhan Nenek, Tuhan Cucu. Tuhannya banyak banget. Ya, Nabi Isa bingung sampai hari ini, Pak, dijadikan Tuhan. Bahkan katanya Nabi Isa dipancung di tiang apa tuh? Tiang listrik. Subhanallah. Nabi Isa bingung didatengin para umatnya, nggak bisa nolong, nggak bisa. Begitu kan Nabi Ibrahim, Pak, bingung. Ya, bagaimana saya bisa nolong kamu? Orang saya juga bingung. Ya, kecuali Rasulullah SAW. Maka Nabi yang terakhir, maka dia yang pertama, Rasulullah dapat memberikan syafaat kepada umatnya. Hatta tantahiya ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai terakhir misi syafaat ini kata Allah kepada baginda Rasulullah. Bagaimana engkau wahai Muhammad?
Apakah kau berhak, engkau bersedia memberikan syafaat kepada umat engkau? Apa kata Nabi? Ya ummati ana laha. Wahai umatku, ayo. Enggak tedeng aling-aling, enggak kecil, enggak tua, enggak jelek, enggak bagus. Pokoknya semuanya yang ahli ibadah, yang ahli maksiat datang kepada saya. Saya akan berikan syafaat kepada kalian semua. Subhanallah. Saya mau tanya, hebat apa tidak, Pak? Maka judulnya tadi hebat, Pak. Syafaat, bukti cinta Nabi kepada umatnya. Ya, subhanallah, ya. Nabi nggak pakai pilih, yang kenal sama saya, nggak kenal sama saya. Yang penting kalian ikut syariat saya, taat sama Allah, taat sama peraturan saya. Maka saya akan berikan syafaat kepada engkau. Walau kau ahli maksiat. Syaratnya cuma satu, jangan pernah musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syaratnya. Tukang dosa, tukang maksiat, belum bertobat mati, neraka dulu dapat syafaat. Maksudnya neraka dulu, Pak. Ya, masuk dulu, mampir dulu, digebek dulu, ya. Dicuci dulu, digosok dulu, dipanasin dulu, mendem berapa lama sesuai dengan dosanya, baru diangkat berdasarkan selesai sudah batasan dosanya. Selesai dosanya baru diangkat, maka Rasul memberikan syafaat. Subhanallah. Baik ya. Kemudian wazalika hina ragiba al khalaik ilal anbiya'i liyashfa'u lahum ila rabbihim hatta yurihahum min khalqihim fil mauqib wa hadi syafa'atun yahtassu biha la yusyriku biha ahadun. Kemudian hal itu hatta yarghaba al khalaik ilal anbiya'i liyashfa'u lahum, sampai pada akhirnya ketika di mahsyar itu kumpul seluruh para nabi di hadapan para umatnya, umatnya menjerit minta tolong kepada para nabinya, nabinya angkat tangan, nggak bisa, nggak sanggup saya nolong kalian, silakan cari bantuan kepada yang lain, silakan kalian cari pertolongan selain kepada saya nggak bisa bantu. Dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam nggak ada yang bisa bantu, sampai kepada ulul azmi juga demikian, silakan kalian cari pertolongan. Bingung umatnya, Pak. Ya, yang ahli neraka ya tetap neraka, yang dosa masuk neraka. Ya, nggak ada yang selamat umat-umat Nabi. Ya, kecuali umat Rasulullah SAW. Kemudian hatta yurihahum min khalqihim fil mauqib. Sampai pada akhirnya seluruh umat-umat para nabi mereka dalam kebimbangan, mereka tertawakuf di mahsyar fil mauqib, mereka bimbang. Bahkan ada yang berdiri sampai beribu-ribu tahun di mahsyar karena nggak ada pertolongan. Orang-orang umat yang datang pertama udah sampai selesai Shirathul Mustaqim, udah ada yang masuk surga. Tapi ada umat nabi, umat para nabi yang dari awal sampai akhir beribu-ribu tahun sampai sudah terasa kotorannya, air matanya, ada keringatnya, bahkan darahnya sudah sampai ke telinganya. Saking sudah lamanya mereka berdiri. Matahari sementara satu jengkal dari kepala kita. Itu nanti keadaan di mahsyar. Dan itu beribu-ribu tahun mereka berdiri tiada henti. Karena manusia nggak ada lagi yang mati, hidup selama-lamanya di sana. Sengsara selama-lamanya. Nggak ada yang bisa nolong, Pak. Subhanallah. Bimbang seluruh umat Nabi. Kecuali satu bendera yang berkibar, liwa'u Muhammadin. Bendera Nabi Muhammad. Tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan bendera ISIS, Pak. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasul berdiri di hadapannya, berdiri seluruh umat Rasul di akhir zaman, dan kata Rasulullah, jangan takut wahai umatku, analaha, saya datang di hadapan kalian, saya akan bantu dan akan berikan syafaat kepada kalian. Berbahagialah kita umat Rasul. Amin. Ya, terutama yang wajahnya ceria, yang wajahnya menjadi ciri min asari sujud. Wajahnya kayak matahari di siang bolong, bersinar, berterang benderang. Ada mataharinya bersinar tapi redup seperti bulan purnama. Ada juga wajahnya yang kayak bintang ke bintang. Kadang-kadang hitam, kadang-kadang gelap, kadang-kadang putih, jadi belang-belang gitu. Ya, seperti bintang ke bintang, ya. Baik. Kemudian yang kedua, Pak, syafa'atuhu li ahlil jannah fi dukhuliha. Yang kedua, syafaat Rasulullah SAW diberikan kepada orang-orang yang sudah divonis masuk surga dan berhak masuk surga. Saya mau tanya, emang ada yang sudah divonis surga, ada yang nggak surga? Ada, udah divonis surga tapi nggak surga. Banyak, Pak.
Nih kita nih hati-hati nih dalam hidup. Kita ahli ibadah, ahli taat, ahli sodako, ahli tahajud, ahli ngaji, ahli kebajikan, sudah diponis masuk surga ketika dihisab. Shiratal mustaqim selamat. Ketika masuk surga, nggak jadi masuk surga, apa gagal, Pak? Kenapa? Karena banyak orang-orang yang nuntut kita, banyak orang-orang yang datang kepada kita, dia protes sama kita. Anaknya protes, istrinya protes. Ya, paham nggak maksudnya, Pak? Ya, ketika anak ditanya, hei kamu kenapa hidupmu nggak pernah taat sama Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah, kamu zina mulu, dosa mulu, maksiat mulu. Kenapa? Ya orang bapak saya nggak peduli sama saya waktu saya hidup, ngajarin agama juga kagak, saya bikin dosa, bapak saya nggak nasihatin saya, bapak saya mah asik ngaji, saya menyekek botol. Ya, ngerti cekek botol? Botol dicekek maksudnya. Ya ngeplay di jalanan, mabok sampai jungkir balik, Pak. Bapaknya cuek aja, bapaknya ngaji, bapaknya tahajud, bapaknya ahli sholawat. Ya ahli sodako, tapi anaknya nggak diurusin, Pak. Ketika bapaknya mati nggak masuk surga, bapaknya udah naik ke atas, anaknya dipanggil malaikat, kata malaikat, hei mas, turun dulu, jangan naik ke surga dulu. Kenapa? Ada apa dengan saya? Kamu kenal nggak anak ini? Itu kenal, itu anak saya. Kamu tahu dia tahu. Kamu tahu nggak? Kamu nggak pernah tahu saya nggak pernah didiknya. Kamu sama dia sama anakmu berdua masuk sama-sama sekarang pergi kemana? Ke neraka, kata malaikat. Padahal udah masuk surga, Pak, gagal masuk surga gara-gara gagal didik anak. Yang kedua banyak masalah. Ada orang punya perkara manusia ketika masih hidup, perkara masalah utang piutang dan sebagainya, masih banyak perkara yang nggak selesai. Mati belum taubat, hati-hati, Pak. Kita dituntut nanti, Pak, dibalikin perkara itu, Pak. Haknya diminta sama dia, Pak. Masya Allah, Pak, gagal. Maka orang-orang yang gagal ini nanti datang Rasulullah sebagai hakim, Rasul sebagai wasit. Diselamatkan sama Rasulullah. Subhanallah, ya. Kira-kira enak apa tidak, Pak? Sedang berperkara, tiba-tiba Rasulullah bantu kita. Amin, ya. Baik, yang ketiga, Pak, syafaatu alaihi salatu wassalam liqaumin minal khusat min ummati qadis taujiba yulaqawnahum fayasma'u lahum annal alla yadkhuluha. Syafaat yang ketiga Rasulullah SAW kepada umatnya minal usad. Usad itu artinya apa? Jamak daripada asi usotun, ahli maksiat. Orang-orang yang kerjaannya nggak jauh-jauh, setiap hari, kalau pagi enggak, sore dia maksiat, sore pagi enggak, malam dia maksiat, tiap hari maksiat. Maksiat ngapain? Zina. Ya, zina mata, zina kemaluan, zina hati, zina pikiran, zina perbuatan, zina terus setiap hari kerjaannya. Orang-orang yang ahli zina ini daripada umat Nabi udah pasti masuk neraka. Ustujiban naro, pasti masuk neraka. Coba orang ahli zina walaupun di ahli ibadah mati belum bertobat, maka pasti masuk neraka. Ustujiban nar, pasti masuk neraka. Ya bizunubihim, karena dosanya. Payasfa'u lahum alla yadkhuluha. Tapi Nabi bertindak, Nabi langsung berdiri di hadapannya ketika dia gagal siratul, ketika gagal di mizan. Rasulullah menjadi saksi karena dia umat Nabi, dia umat Rasul. Maka kata Rasulullah, jangan masukkan ia ke dalam neraka, saya penjaminnya. Subhanallah, itu hak Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya. Amin. Tapi jangan mentang-mentang dapat syafaat, ya lalu sembrono kita, maksiat, tenang aja tuh gak dapat syafaat. Ya, jangan, Pak. Itu namanya ngelawan namanya. Ya, kalau yang begitu pasti beneran masuk nerakanya tuh. Ya, yang keempat, syafaatu sallallahu alaihi wasallam fil usati min ahli tauhid alladzina yadkhuluna an-nar bi dzunubihim ay yakhruju minha. Ada orang yang ahli ibadah, ahli tauhid, ya, ahli sedekah, ahli tahajud, masuk neraka, Pak. Setelah dihisab, dijebloskan ke neraka jahanam. Ya, berapa tahun? 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun sudah berhak masuk neraka. Rasulullah dengan syafaatnya dapat menarik orang tersebut dari api neraka yang sudah dibakar, ya, naik ke atas, diselamatkan sama Rasul dengan syafaatnya. Masya Allah. Saya mau tanya, kira-kira penting gak kenal Nabi? Darurat gak kenal Nabi kita? Harus, Pak, kita kenal sama Nabi, Pak. Ya. Yang kelima, syafa'atu liqaumin min ahlil jannah min ziyadati sawabihim wa rif'ati darajatihim. Syafaat Rasulullah SAW kepada kaum
yang sudah masuk surga. Pak, ada kelompok manusia yang ketika dihisab ternyata dia nggak dihisab, dia tiba-tiba di mahsyar lalu masuk ke hisab, tiba-tiba udah di surga, dia nggak pakai hisab. Banyak Pak orang-orang yang ikhlas, ya, sholatnya nggak pernah diketahui orang, sodakohnya nggak pernah diketahui orang, dan keadaan sir dia melakukan ibadah, dia sir melakukan sodakoh, sir melakukan sholat, kebaikan-kebaikan nggak ada orang yang tahu kecuali dia dengan Allah. Orang-orang yang model rahasia begini ibadahnya, kata Rasulullah SAW, dia nggak pakai dihisab, dia masuk surga seperti burung-burung berterbangan Pak. Subhanallah. Nah, orang-orang yang punya derajat masuk surga duluan, sementara yang lainnya masih hisab, yang lainnya masih siratal mustaqim, dia sudah masuk surga. Nah, kata Rasulullah SAW, saya masih berhak memberikan syafaat kepada orang-orang yang ahli surga tadi. Kenapa? Fi ziyadati sawabihim, supaya saya tambahkan pahalanya. Subhanallah. Yang kedua, warib ati darajatihim, dan Rasul berhak meminta sama Allah agar derajatnya diangkat. Surganya surga Eden, surga biasa. Ya Allah, saya mohon, orang ini orang baik, orang saya kenal baik, tapi dia memang dosa, tapi dia ahli tauhid ya Allah. Dengan syafaat saya tolong angkat derajatnya sampai ke surga Firdaus. Jadi Rasulullah berhak mengangkat derajatnya orang ini masuk surga Firdaus. Dari surga biasa, Jannatun Naim, diangkat ke surga Firdaus, ke surga yang paling tinggi. Subhanallah. Saya mau tanya, hebat nggak Rasulullah Pak? Allah bagaimana nggak kurang-kurang dikasih syafaat kepada Rasulullah SAW, ya. Dan yang terakhir, syafaatu alaihi salatu wassalam fi tahfifi azabi ammi Abi Thalib. Dan terakhir nih, ada 6 syafaat Rasulullah nanti di yaumil kiamah. Terakhir adalah Rasulullah berhak meminta syafaat kepada dirinya untuk paman beliau, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman beliau. Beliau ingin menyatakan masuk Islam, ya, ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, tapi nggak keburu mati duluan. Jadi masih agama terdahulu, agama nenek moyangnya. Tapi beliau tidak menyembah berhala, tapi tidak Islam. Maka ini masuk neraka tetap, karena belum Islam, belum beriman kepada Rasulullah. Tapi Abu Thalib ini paman yang sangat dekat dengan Nabi, yang mencintai Nabi, yang bahagia ketika Nabi lahir. Maka Rasulullah menuntut sama Allah, meminta sama Allah agar Allah memberikan syafaat kepada paman beliau. Itu salah satu syafaat yang ke-6. Dan itu pasti mutlak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Abu Jahal, ya, dan Abu Lahab. Itu paman beliau. Abu Lahab paman beliau, Pak. Siapa namanya? Umar bin Hisham. Itu Abu Lahab namanya Umar bin Hisham, paman beliau, Pak. Beliau dirawat dari kecil sampai di usia 20 tahun menjelang 25. Di usia 20 tahun Rasulullah diserahkan kepada Abu Thalib dan sahabat-sahabatnya. Tapi dengan catatan, kata Abu Lahab, ya, kata Abu Lahab apa dia bilang? Abu Jahal, saya minta tolong semua apa yang sudah saya keluarkan buat biaya hidup beliau, dari makannya, dari pakaiannya, dari napakoh setiap hari selama 20 tahun, tolong bayar. Jadi minta bayar, Pak. Bayangin coba, gila gak di manusia, Pak? Dibayar oleh Abu Bakar, Pak. Kalau sekarang mungkin sekitar 5 miliar atau 10 miliar, nah dibayar. Nih, saya bayar lunas, nggak ada lagi hutang Muhammad Rasulullah kepada engkau. Subhanallah, luar biasa, Pak. Makanya ayatnya ayat Abu Lahab itu, Pak. Ada, ya, surat Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Celaka apa yang dikerjakan oleh siapa Abu Lahab, kedua tangan ini, karena mereka jahat kepada Rasulullah SAW, termasuk istrinya, ya, istrinya Abu Lahab, ya. Bapak hadirin rahimakumullah, sudah jam berapa, Ustaz? Ya. Baik, satu saja surat Al-Baqarah ayat 255. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Yaitu surat apa tuh? Ayat kursi. Ayat ke-255. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada satupun makhluk manusia, umat, yang diberikan syafaat kepada dari Rasulullah kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biizni, dengan izinnya Allah. Kita sudah diizinkan ini sama Allah. Umatmu wahai Muhammad berikan syafaat, Allah yang langsung izin. Ini di surat 255. Sisanya orang-orang kafir nggak dapat. Orang-orang musyrik, orang kafir tidak dapat syafaat, Pak.
ya sampai mereka berlumut di neraka jahanam sampai selesai, dan tidak akan pernah selesai abadal abidin, selama-lamanya tidak akan pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya jangan sampai iman kita nih lepas dari dada kita. Jangan sampai ini Islam jadi main-main dalam kehidupan kita. Inilah kunci selamatnya hidup kita di dunia dan selamat nanti di yaumil qiyamah. Amin. Bapak hadirin rahimakumullah. Satu aja, ini hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Nabi Adam punya doa, doanya mustajab buat dia dan buat umatnya. Seluruh nabi itu punya doa-doa yang mustajab, yang doanya nggak mungkin nggak dikabul sama Allah. Semua nabi, bahkan nabi-nabi diberi mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mujizatnya Allah mengkabul setiap doa dan keinginannya. Termasuk juga Rasulullah SAW. Rasul itu punya doa-doa mustajabah. Rasul itu punya mujizat, yang mujizat itu menjadi memperkuat kedudukannya sebagai nabi. Setiap doa-doa nabi itu akan sudah selesai semua. Nabi Adam doanya sudah selesai di dunia. Nabi Nuh ya menyelamatkan umatnya dari air bah kecuali anaknya Kan'an. 2 anaknya selamat tapi anak satu celaka. Doanya mengiringi 2 anaknya selamat dan umatnya selamat pada air bah. Dan begitu juga Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zulkifli, Zakaria, semua para nabi itu punya doa-doa yang mustajab. Kecuali Rasulullah SAW, doa mustajabnya belum dipakai. Doa pamungkas Rasulullah yang dari hidup beliau nggak dapat dipakai sampai menjelang wafat beliau tidak dipakai. Apa itu doanya? Apa doa Nabi? Memberikan syafaat. Nih hadisnya Pak. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watan. Setiap nabi itu doa mustajabnya udah dipakai. Senjata pamungkasnya udah dipakai semua di dunia, nggak ada lagi di akhirat. Makanya Nabi bingung di akhirat. Nabi Musa bingung, Nabi Adam bingung, Nabi Nuh bingung, Nabi Ibrahim bingung, ya, Nabi Isa juga bingung. Udah nggak punya senjata, senjatanya udah habis di dunia, powernya udah nggak ada Pak, modalnya udah habis, karena udah nggak ada lagi. Rasulullah punya satu-satunya senjata, tapi dia nggak pakai di dunia. Dia nggak bisa nyelamatin anaknya, nggak bisa nyelamatin Fatimah, nggak bisa nyelamatin para istrinya, nggak bisa. Mati ya matilah. Nggak bisa nyelamatin Utsman bin Affan, ditusuk. Ya matinya. Nggak nyelamatin Umar bin Khattab, dibunuh. Nggak nyelamatin Ali, ditubas. Masya Allah Akbar. Nggak bisa nyelamatin sahabatnya. Rasul nggak dipakai doanya. Buat apa dia tidak pakai? Buat nanti, buat nyelamatin umat saya nanti di akhirat. Subhanallah Akbar. Apa itu doanya? Lihat. Wa ini tabdu da'wati syafa'atan. Sungguh aku sembunyikan doaku syafaatan yang dalam bentuk syafaat li ummati yaumil qiyamah. Syafaat itu digunakan untuk membela umatku di hari kiamat. Fahiya nailatun insyaallah min man mata min ummati la yusyriku billah syai'an. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi, hadis sahih. Maka syafaat itu nailatun, khusus nanti aku gunakan. Nala ya, spesial, cenderung cuma satu nanti digunakannya, insya Allah dengan izin Allah. Man mata min umati, jika ada umatku yang mati, la yusyriku billahi syai'an, syaratnya cuma satu, jangan sampai kita hidup ini musyrik kepada Allah. Selesai sudah, kita tidak mendapat syafaat Nabi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah ada manfaatnya. Masih banyak kajian yang belum kita bahas, tapi intisari daripada kajian syafaat ini adalah memberikan pengertian yang sangat mendalam buat kita, betapa Rasulullah adalah salah satunya nabi, salah satunya rasul di antara para rasul, di antara para nabi yang diberikan kuasa penuh dari Allah kepada kita umatnya untuk dapat memberikan pertolongan akhir daripada perjalanan nanti kita di yaumul qiyamah. Banyak manusia yang dihisab tidak selamat, banyak manusia